sebagai beban hidup yang ditemui di kota besar. Terus kita lebur bareng nih saat perjalanan ini gitu. Jadi berbagi rasa bersama. Halo semua, selamat pagi ya. Sekarang udah subuh, tadi niatnya jalan jam 12 tapi seperti biasa. Oh ya, di vlog ini kita bakal kembali bikin vlog jalan-jalan jauh-jauh dari Gaduh. Dan kita rencananya mau belum ada rencana sih. Rencananya mau kemana sih, Boy? Nggak tahu. Yang jelas Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Iya. Jawa Barat, Bandung. Minggu. Ya udah, lihat nanti aja. Mana Pak? nggak tahu, baru bangun. Ngisi bensin di mana ini? Aduh. Teman-teman tahu. Masih 16 kilo. Hah? Masih 16 kilo lagi. Bensinnya tinggal berapa? Hah? 26. Maksudnya 16. 16 nyeneng-nyenengin. Kita kehabisan bensin, tinggal 1 bar gitu. Terus tadi udah seneng-seneng ke rest area ya Din ya. Ya ada pom bensin. Nggak tahu ya. Nggak ada. Gas area ternyata kata Gas area ternyata. Alhamdulillah akhirnya ketemu pom bensin. Setelah bensinnya kedip-kedip. Emang salah lu sih nggak ngingetin, molor mulu. Gua tidur. Navigatornya bangsa. Bangun-bangun udah pada panik. Pusing gua. Dan akhirnya ketemu rest area di 102. Kita ngisi bensin dulu, terus sampai sekarang belum tahu mau kemana ya. Kemungkinan Kemungkinan ada, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya udah, kita mau ngisi bensin dulu, nanti kita lanjut tidur. Gila lu ya. Udah pakai AC habis ini. Iya. Jadi tadi sepanjang jalan tuh lari 60 RPM di bawah 2000 mulu. Set, udah kayak ngikutin truk, bray. Gila dah. Yang penting bensin irit. Ya udah, nanti kita lanjut lagi, mau ngisi bensin dulu. Balik kanci. Papa liar suka jajan sama banci. Lagi di Semarang nih. Semarang apa nih? Semarang, Senandung Asmara Terlarang. Satu lagi.
sekarang kita udah nyampe di kilometer 459. Tadi exit Salatiga ya? Iya, betul. Cuacanya hujan sih. Iya. Dan lumayan deres nih hujannya. Dan kalau hujan gini apa ya? Gue masih bingung, orang tuh masih pada berani kenceng-kenceng gitu. Padahal potensinya gede banget. Potensi hydroplaning atau aquaplaning. Nah, aquaplaning atau hydroplaning kalau yang teman-teman belum tahu, kita bisa belajar bareng. Gue udah pernah bikin videonya di segmen belajar bareng, linknya ada di atas. Teman-teman bisa apa ya, bisa cari tahu apa itu. Pokoknya kita belajar bareng nih, gue udah pernah bikin linknya. Ini cuacanya hujan banget dan estimasi perjalanan ke Malang masih 4 jaman lagi gitu. Ini gue dari tadi nungguin truk ini pelan banget tuh. Dan di daerah sini gue kurang tahu, tadi di Google Map itu ada notifikasi speed apa tadi bro? Lupa ya tadi apa tuh Ya pokoknya speed hunter gitu lah ya, speed detector gitu. Detektornya. Cuman nggak tahu di mana, jadi tadi jaga kecepatan di 80. Ikuti aturan yang berlaku, walaupun 80 nggak kerasa banget kesini. Iya bener. Nggak kerasa banget. Bener. Nah ini gila, jarak pandang juga paling 2 meter, 5 meter ya. Iya. Deras banget hujannya bro. Banget. Mungkin juga karena Iya. kawasannya kawasan perbukitan. Kawasan perbukitan, Iya. pegunungan. Nah kalau udah begini udah deh, pelan Iya. aja jalannya. Betul. Terus kalau mobil teman-teman ada cruise control ya, terus dia biasa pakai memanfaatkan fitur tersebut di jalan tol, kalau udah mulai kayak gini udah matiin aja, karena itu bahaya banget. Bahayanya kenapa? Karena kalau fitur cruise control kan dia sistem sensornya, komputernya itu menjaga kecepatannya di kecepatan yang sama ya. Walaupun di depannya kayak ada genangan, dia akan tetap menjaga mobil itu stabil di kecepatan tersebut. Nah kalau ada genangan, otomatis kan mobil lu mengalami perlambatan. Nah komputer akan mendeteksi, kemudian menambah agar kecepatannya seperti semula tadi tuh, sebelum apa menghadapi genangan. Yang terjadi adalah dia bakal apa ya, bakal terjadi hydroplaning dan aeroplaning. Jadi intinya udah lah, pelan-pelan aja gitu. Iya. Jangan terlalu pelan banget, jangan terlalu kenceng banget. Ikutin mobil-mobil apa sih namanya ini deh? Ya alur Traffic di sekitar Iya. lo. Karena kalau lu pelan banget juga bakal bahaya. Kalau kenceng banget juga bakal bahaya. Betul. Gitu. Dan satu lagi, jangan pernah nyalain lampu hazard selain kalau lu bener-bener emergency minggir ke kiri baru nyalain lampu hazard. Nah banyak yang salah kaprah itu kalau lagi begini dia nyalain lampu hazard dengan alasan apa, keadaannya itu bisa terlihat oleh orang lain yang di belakang atau di depan, padahal itu sebenarnya bahaya. Karena dengan menyalakan lampu hazard, orang yang ada di belakang lu, mobil yang ada di belakang lu nggak tahu lu mau ke kiri atau ke kanan gitu, bingung. Jadi udah nyalain lampu senja atau lampu malam dan lampu belakang, itu aja, nggak usah nyalain lampu hazard. Nah itu aja sih, gue mau fokus dulu nih hujan nih karena paham lah mata saya. Perlu konsentrasi. Perlu ekstra. konsentrasi. Iya. Dan si brengsek lagi pada tidur guys di belakang. Ya nggak, ngeselin banget, udah kenyang tidur. Iya benar. Kenyang. Tadi kita sempat mampir ke di Semarang ya. Semarang, ayam kalasan. Simpang 5. Simpang 5. Oh iklan banget deh. Pelan banget ya. Di endorse enggak? Iya gitu. Yaudah, nanti lagi kita mau fokus dulu nih, tahu terang ini ya. Iya. Maklum lah ya, daerah pegunungan perbukitan. Tuh, pada bangun. Pada bangun. Pada bangun. Makan sini. Sip. Nanti lagi ya. Nah, sekarang kita udah sampai di mana, Pi? Sekarang kita lagi ada di Rest area Baleng Laras. Baleng Laras kan nama itu aja. Oh iya, sorry. Kilometer 487 mana ya? Gue lali kayaknya. Gue kali sakit. Ya, sekarang udah jam 17.29. Estimasi
lagi. 4 jam. 9:16. Jam 10 lah. Iya. Nah, jam 10 coy. Berangkat jam berapa tadi? Setengah 5. Berangkat setengah 5 sampai jam 10. Dari Bekasi kita berangkat. Kebanyakan ngeres. Rempong. Tuh, rempong. Campersnya genit banget. Harus gitu ya belok. Iya, belok. Jangan deket. Weh, nggak boleh ngerokok. Aduh. KM 575 sekitar Ngawi. Bentar lagi sih, masih 3 jam lagi menuju Malang. Bakso malam, I'm coming. Lapar saya. Makan apa? Makan malam. Bentar. Malang trip kedua kita ke Jawa Timur. Kita akan sampai Malang 3 jam lagi. Oke. Oke, kita udah sampai di ini namanya Villa apa teh? Villa biru. Villa biru. Ya, walaupun pintunya kuning. Iya, kuning. Itu temboknya biru iya. Temboknya biru tuh. Mungkin tadinya Berapa jam sih tadi? 20 jam nyampe Batu, estimasi di Google Maps tadi 11 jam ya? 11 jam, jadi 20 jam. Gue kan berhenti rempong-rempong coy. Nah akhirnya, apa teh? Maafin. Maafin yang lebaran loh. Akhirnya kita dapat penginapan kayak villa apa guys sih? Tentunya villa. Jatuhnya villa karena Jatuhnya sama villa, rumah. iya. Berapa teh? 400.000 semalam. Terus Heeh. dapat apa sih namanya? Dapat breakfast gak? Enggak dong. Enggak ya? Furnis, 3 Tapi maksudnya kamar. fasilitasnya tuh lumayan ya. Hmm. Kayak kasurnya aja tuh ada bisa muat sampai 1, 2, 3, 4, 5, Satu 6, angkatan dulu. 8. Sebenarnya kalau bed ada 8 orang, bisa untuk 8 orang. Tapi kalau ini kan ada sofa bed lagi bisa buat 10 orang. 10 orang. Bisa. Gue gini kayak. Sudah Terus dia dari mana? dia ada kitchennya, jadi lu bisa masak. Nah, dapetnya dari mana? Dapetnya dari Airbnb. Setelah nih. Airbnb. Coba searchnya lewat Airbnb paling banyak ada modelnya rumah-rumah. Dan lokasinya dia dekat Jatim Park. Bener-bener gangnya tuh gak jauh dari pintu masuknya Jatim Park 2. Jatim Park 2. Ya udah, besok kita nggak tahu mau kemana, pokoknya lihat aja besok, oke? Bosnya lagi sibuk cari pantai atau cari apa namanya? Cari tempat wisata pantai. yang air-air lah. Dia lagi dia mandi woi. Ya, hati. Ya. Besok kalau ke Malang Heeh. main sini lagi. Siap. Sun ya. Ya, sama-sama. Oke, kita mau lanjut jalan lagi. Kemana, Pi? Ke makan siang dulu. Kita belum makan siang nih. Ah. Makan siang di mana? Kita mau makan siang dulu. Pecel apa? Pecel Madiun. Samanya sih Pecel Madiun, tapi nggak tahu di mana yang enak. Tadi si Adin yang
rekomendasi. Oke, kita mau jalan dulu. Coba aja. Kita mau jalan dulu, Bray. Bye. Sekarang kita mau ke pantai. Mana pantai mana? Ancol. Perjalanan sekitar 13 jam ke Ancol. Malang Jakarta 11 kan? Ya, Ancol tambah 2 jam lah. Tambah 2 jam. Sama aja ya. Sama ya. Kita udah di mana, Jun? Di Malang, di Pasir. Malang sebutannya apa? Mas. Malang. Lu dong. Malang, mas tersayang. Pantainya kayak gini. Sepi ya, Boy? Cocok lah buat liburan pandemi. Sepi. Pantainya sepi tuh kayak gini. Dari kota Malang. Aku pakai. Ya bau dari sendal gua kayak gini nih. Dari kota Malang 2 jam. Di sini kita doang. Dia. Sekarang kita mau main ke pantai dulu, mau main-main air, oke? Klip, matanya klip. Berbagi rasa bersama. Kecil masuk gang yang gelap langsung. Lihat gak tuh gua sama dia. Lihat kanan kiri. Anjing gaul banget, gaul. Bang BM ya, Bang? Salah. Tahu aja ya. Kita balik lagi. Kita kemarin di Malang. Tadi pagi kita langsung sampai di Wonosobo. Sekarang kita lagi di alun-alun bermain bersama Warlock. Jeng. Mandi, Pak. Mandi dong. Mandi, Pak. Udah, nggak ada yang ketinggalan? Mari kita pulang.
malam kita udah nginep di mana sih? OWK OWK Host. Sekarang tujuan kita mau naik ke atas, jadi di Dieng ini cuman staycation doang ya, Bray? Yoi. Gak mana-mana capek, main di Jawa Timur. Jawa Timur cuma numpang tidur doang, ke pantai doang, kayak ke Ancol. Yang penting kebersamaan ya. Kebersamaannya pasti. Kebersamaannya pasti. Dan kemarin sempat ada sedikit trouble dari si R3 ini, bukan perkara teknis tapi perkara Human error. Bukan human error sih, apa sih? Accident aja, tapi aman aja. Tapi intinya kalau buat jalan-jalan dengan predictable, kayaknya menurut gue lebih aman pakai diesel dan penggerak belakang. Tetap ya mobilnya. Tetap, iya, ini buat kota lebih nyaman, cuman buat ke daerah-daerah yang nggak bisa diprediksi kayaknya masih kurang yakin aja. Sip, kita mau lanjut jalan lagi sekalian pulang, belum tahu mau kemana, kayaknya mau ke Jawa Tengah ya, Bray? Ini udah Jawa Tengah, cuy. Jakarta dong. Enggak kan, masih mau melipir lagi kemana gitu? Makan es dawet. Makan es dawet. Sip. Ya udah, kita mau balik dulu. Nanti kalau ada yang menarik lagi kita lanjutin lagi. Oke? See you. Melintas, Pak. Ya, maju Pak. Hai. Sekarang kita lagi ada di mana? Di mana nih dia? Di Dieng Coret. Kita mau ke arah Pekalongan, mau makan siang. Makan apa kira-kira nih? Makan batik Pekalongan. Kayak di Iceland nggak? Yang jelas bukan makan hati ya. Pokoknya ini adalah jalur akses dari Dieng menuju ke Pekalongan. Jadi ya kayak gitu lah. Pemandangannya, ih canggih. Top. Ya, hujan nih, masuk mobil ya. Yuk. See you. Kita di mana nih? Di mana ya? Ini udah nggak biasa salah lagi nih. Iya, udah enggak oh my god. Oh enggak, oh my god. Gak ada tempat kopi dengan view bagus di Wonosobo. Di Pekalongan, salah di Pekalongan. Jalan-jalan tuh healing, saling menyembuhkan satu sama lain dengan berbagai beban hidup yang ditemui di kota besar. Terus kita lebur bareng nih saat perjalanan ini gitu. Jadi saling menyembuhkan akhirnya. Lagi di tempat kopi nih, tempat kopinya saik banget. Di mana sih nih? Saik habis. Enggak. Ini daerah Pekalongan Timur ini. Pekalongan Timur. Pekalongan Timur ini. Tempatnya masih sepi. Terus belum hype ya? Belum hype. Jarang lah. Biasanya ini orang emang buat yang melintas lewat ya. Betul. Iya, melintas lewat. Orang mau ke arah Wonosobo atau orang mau balik Jakarta. Udaranya enak. Enak banget Tempat karena- kopi yang jauh-jauh dari Gaduh. Iya, jauh-jauh dari Tempat kopi Gudu. jauh-jauh dari Gaduh. Cek. Dan makanannya nggak mahal ya? Murah. Makanannya murah buat kaum
kaum jajan. Kaum jajan. Rasanya gimana? Lumayan. Kalau dapat gini mah apa aja deh enak. Karena dingin ya. Oh garis terus. Pandai. Andre? Ngeteh susu. Karena kopinya Kopinya tadi ada lagi lagi di di roasting. Jadi habis ini kita kayaknya cari makan terus pulang ya. Udah mau pulang emang. Wacananya. Balik ke Jogja. Wacananya pulang. Nah besok pada kerja gitu. Hah? Insya Allah. Kerja lah. Bye-bye. Oke, setelah berapa hari, Pi? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Pertama ke Malang, ke pantai. Ke pantai, terus tadi ke Dieng, ke Sikunir pagi-pagi. Nggak jelas di Nah, alam mimpi. Nggak jelas. Homestay doang. Ngedongki. Sekarang waktunya pulang karena besok Kembali beraktivitas. beraktivitas. Doain ada rezeki, ada waktu biar kita bisa selalu jalan-jalan dan jauh-jauh Dari gaduh. Sampai ketemu lagi. Jangan lupakan Tuhan akhir pekan dan liburan karena hidup cuma selewatan. See you.